Selamat datang di Desas Desus, tempat di mana kisah-kisah misteri dan horor hidup dalam balutan cerita yang menegangkan. Jika Anda pecinta kisah-kisah mistis yang memicu rasa penasaran dan ketegangan, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah tempat dan kisah yang menyimpan banyak rahasia gaib. Malam itu, sekelompok mahasiswa dari Universitas Surabaya Ayu, Budi, Cindi, Dwi, dan Eka memutuskan untuk melakukan penelitian tentang mitos urban di sekitar Surabaya. Mereka memilih jembatan Suramadu sebagai lokasi karena terkenal dengan legenda hantu yang menunggu di tengah jembatan. Jembatan Suramadu berdiri megah di malam hari dengan lampu-lampu jalanan yang berkedip di kejauhan. Kegelapan dan panjang jembatan menambah suasana misterius dan menakutkan di sekitar mereka. Kelompok mahasiswa tiba di jembatan menjelang tengah malam, membawa peralatan kamera dan alat perekam untuk menangkap bukti-bukti paranormal. Mereka merasa semangat dan penasaran untuk membuktikan atau membantah mitos tersebut. Dwi, yang paling berani, mengusulkan agar mereka membagi diri menjadi dua kelompok. Ayu dan Budi akan menjelajahi bagian barat jembatan, sementara Cindi dan Eka akan menjelajahi bagian timur. Sebelum mereka terpisah, mereka melakukan ritual kecil untuk meminta izin dari roh-roh yang mungkin ada di jembatan. Mereka berharap untuk menjaga keamanan mereka dan mendapatkan hasil penelitian yang baik. Ayu dan Budi berjalan di bagian barat, mengamati setiap detail jembatan dan mencoba untuk menangkap gambar yang menunjukkan keanehan atau aktivitas paranormal. Mereka mulai merasa cemas ketika suasana semakin gelap. Cindi dan Eka menjelajahi bagian timur jembatan dengan menggunakan peralatan perekam dan lampu senter. Mereka memeriksa setiap sudut dan mencoba mendengar suara-suara aneh yang mungkin berasal dari hantu. Saat tengah malam tiba, mereka mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Suara angin berhembus dengan kencang, dan lampu-lampu jembatan berkedip seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu energi di sekitar mereka. Dwi, yang penasaran, menemukan sebuah area di tengah jembatan yang tampak lebih gelap dan menakutkan dari yang lain. Dia merasa ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius di area tersebut. Di bagian timur, Cindi dan Eka mendengar suara langkah-langkah yang mengikuti mereka. Meskipun tidak ada seorang pun di sekitar, suara tersebut semakin mendekat, membuat mereka merasa semakin takut. Ayu dan Budi mulai merasakan suasana yang aneh. Mereka melihat bayangan-bayangan bergerak di ujung pandangan mereka dan merasa seolah-olah ada yang mengawasi mereka dari kejauhan. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan yang memekakan telinga dari arah tengah jembatan. Teriakan itu terdengar sangat menakutkan, dan mereka segera memutuskan untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Ketika mereka tiba di tengah jembatan, mereka tidak menemukan apa-apa selain gelap dan hampa. Mereka merasa terjebak di tempat yang seolah-olah mengandung energi negatif yang kuat. Sementara itu, Cindi dan Eka mulai merasakan suhu yang sangat dingin di sekitar mereka. Mereka melihat embun membeku di sekitar jembatan dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat kuat di dekat mereka. Ketika mereka memeriksa peralatan perekam, mereka menemukan rekaman yang menunjukkan bayangan-bayangan bergerak di sekitar mereka. Rekaman tersebut semakin menguatkan rasa takut mereka. Di tengah kebingungan, Ayu tiba-tiba menyadari bahwa Dwi tidak ada di samping mereka. Dia memanggil nama Dwi berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Kecemasan mereka semakin meningkat. Cindi dan Eka segera bergabung dengan Ayu dan Budi untuk mencari Dwi. Mereka mulai menjelajahi bagian tengah jembatan dengan lebih hati-hati, berharap menemukan teman mereka yang hilang. Saat mereka mencari, mereka mulai merasakan adanya kehadiran yang sangat kuat dan menakutkan. Suara bisikan dan langkah-langkah berat terdengar di sekitar mereka, membuat suasana semakin tegang. Tiba-tiba, mereka melihat sosok putih yang melayang di kejauhan. Sosok tersebut tampak seperti seorang wanita yang mengenakan gaun putih dan memiliki wajah yang penuh dengan kesedihan. Sosok itu mulai mendekat, dan mereka merasa terjebak dalam kehadiran yang sangat menakutkan. Suara jeritan semakin keras, dan mereka merasa seolah-olah dikelilingi oleh roh-roh yang marah. Ketika sosok putih mendekat, mereka melihat bahwa wajah sosok tersebut tampak sangat familiar. Ayu tiba-tiba merasa bahwa sosok itu mirip dengan gambar yang pernah dilihatnya di foto-foto lama. Sosok putih mulai berbicara, dan mereka mendengar bahwa sosok tersebut adalah roh dari seorang wanita yang telah meninggal di jembatan akibat kecelakaan tragis. Dia menyebutkan bahwa ada sumpah yang belum terpenuhi.
Roh tersebut menjelaskan bahwa dia terjebak di jembatan karena sumpah yang dibuat oleh seseorang yang bertanggung jawab atas kecelakaannya. Dia meminta bantuan mereka untuk memenuhi sumpah tersebut agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Cindy, dengan bantuan Lydia, mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang sumpah tersebut. Dia menemukan bahwa ada dokumen-dokumen lama yang mengungkapkan tentang kejadian tersebut. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa ada sebuah upacara yang dilakukan oleh seseorang yang ingin menghindari rasa bersalah atas kecelakaan yang menyebabkan kematian wanita tersebut. Upacara tersebut menyebabkan roh wanita terjebak di jembatan. Ayu dan Budi merasa tertekan oleh informasi tersebut dan memutuskan untuk melanjutkan pencarian mereka. Mereka merasa bahwa mereka harus memenuhi sumpah tersebut untuk membebaskan roh wanita dan menemukan Dwi. Ketika mereka melanjutkan pencarian, mereka melihat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Dwi mungkin berada di dekat area jembatan yang lebih gelap. Mereka semakin merasa cemas dan putus asa. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah jembatan. Ruangan itu penuh dengan alat-alat ritual dan simbol-simbol yang tampaknya berhubungan dengan upacara yang dijelaskan dalam dokumen. Di dalam ruangan, mereka menemukan Dwi terikat di tengah ruangan dengan rantai-rantai kuno. Dwi tampak sangat ketakutan dan tidak sadarkan diri. Mereka segera mencoba untuk membebaskannya. Ketika mereka berusaha untuk membebaskan Dwi, mereka merasakan kehadiran roh wanita semakin kuat. Suasana menjadi semakin tegang, dan mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka. Sosok putih muncul di tengah ruangan, tampak sangat marah dan tertekan. Roh wanita menjelaskan bahwa mereka harus menyelesaikan upacara dengan benar untuk membebaskan roh dan menyelamatkan Dwi. Dengan bantuan Lydia, mereka mulai melakukan ritual untuk memenuhi sumpah tersebut. Mereka menyalakan lilin, menggambar simbol-simbol, dan membaca doa-doa yang tertulis dalam dokumen. Selama ritual, mereka merasakan energi yang sangat kuat dan mendalam di sekitar mereka. Suasana menjadi semakin menegangkan, dan mereka merasa seperti ada sesuatu yang sangat kuat sedang beraksi terhadap ritual tersebut. Tiba-tiba, sosok putih mulai menghilang, dan suasana di ruangan menjadi lebih tenang. Mereka merasa bahwa ritual mungkin telah berhasil, dan roh wanita akhirnya bisa beristirahat. Ketika mereka selesai, Dwi mulai sadar dan merasa lega. Dia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena telah menyelamatkannya dan membantu memenuhi sumpah tersebut. Mereka meninggalkan jembatan dengan perasaan campur aduk kelegaan, kelelahan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap pengalaman yang baru saja mereka alami. Setelah kembali ke kampus, mereka melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan melanjutkan penelitian mereka tentang mitos-mitos urban. Namun, twist mengejutkan terungkap ketika mereka menemukan bahwa upacara yang mereka lakukan adalah bagian dari sebuah jebakan yang dirancang untuk mengikat roh dan menjebak mereka. Dokumen-dokumen lama yang mereka temukan ternyata adalah bagian dari sebuah rencana untuk mengumpulkan energi paranormal dari para korban. Mereka merasa terkejut dan ngeri dengan penemuan ini. Lydia merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang terlibat dalam kejadian tersebut. Dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kebenaran yang lebih dalam. Tim mahasiswa mulai mengalami mimpi buruk dan penglihatan aneh tentang jembatan dan roh yang terikat. Mereka merasa bahwa mereka mungkin masih terhubung dengan kejadian tersebut. Lydia melakukan ritual penutup untuk memastikan bahwa semua roh telah dibebaskan dan tidak ada yang tersisa. Dia merasa bahwa ini adalah langkah terakhir untuk mengatasi masalah yang ada. Selama ritual penutup, mereka merasakan adanya perubahan energi di sekitar mereka. Suasana menjadi lebih tenang, dan mereka merasa bahwa semua masalah mungkin telah terselesaikan. Namun, mereka juga merasa bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terpecahkan. Mereka masih merasa terhubung dengan kejadian tersebut dan terus melakukan penyelidikan. Beberapa bulan kemudian, mereka mendengar berita bahwa jembatan akan direnovasi dan dikembangkan sebagai lokasi wisata sejarah. Mereka merasa campur aduk karena mengetahui bahwa tempat tersebut akan mengalami perubahan besar. Tim mahasiswa memutuskan untuk kembali ke jembatan untuk memberikan penghormatan terakhir dan memastikan bahwa semua masalah telah benar-benar terpecahkan. Di malam terakhir mereka di jembatan, mereka merasa suasana menjadi semakin tenang dan damai. Mereka merasa bahwa roh-roh yang terikat telah benar-benar dibebaskan.
Ketika mereka meninggalkan jembatan, mereka merasa lega dan puas dengan hasil penyelidikan mereka. Mereka telah melalui pengalaman yang sangat menegangkan dan mendapatkan pelajaran berharga. Ketika mereka meninggalkan jembatan, mereka merasa lega dan puas dengan hasil penyelidikan mereka. Mereka telah melalui pengalaman yang sangat menegangkan dan mendapatkan pelajaran berharga. Akhirnya, mereka melanjutkan hidup mereka dengan rasa hormat dan kesadaran yang lebih besar tentang dunia paranormal. Mereka tidak akan pernah melupakan pengalaman mereka di jembatan Suramadu dan pelajaran yang mereka dapatkan. Terima kasih telah menonton. Cerita dalam video ini hanya fiktif dan dibuat untuk hiburan semata. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel Desas-Desus dengan like, subscribe, dan share. Kami juga sangat menghargai jika Anda meninggalkan komentar atau request cerita yang ingin Anda dengar di episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya.